kesempatan ini, kiranya semua dalam berkat perlindungan Tuhan kembali berjumpa dengan saya. Salam mujizat, kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita. Selamat mengikuti pesan pastoral. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. That's right. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yes, He will. He will make a way. Yes, He will. Di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17 dan 18. Di ayat 17 berkata demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Di ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pesan pastoral hari ini, di dalam Yesaya dapat kita lihat merupakan sebuah seruan Tuhan, teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang telah membelakangi Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan izinkan mereka berada pada suatu keadaan pemrosesan hidup berada di Babel pada saat itu. Dan di tengah segala situasi yang terpuruk dialami oleh mereka, Tuhan memberikan perhatian dan seruan Tuhan bagi mereka. Tuhan tidak berarti tinggal diam, Tuhan tidak membiarkan di dalam segala keterpurukan itu. Tetapi Allah memperdulikan. Sebagai wujud kepedulian, Allah ingin menegur mereka, memurnikan hidup mereka, supaya makin hari semakin mengenal Allah yang sesungguhnya. Sesuai dengan firman Tuhan berkata di ayat yang ke-1 di bagian pasal 48 ini berkata demikian, dengarlah firman ini, hai keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ironis menurut pembacaan kita ini. Saudaraku, ini merupakan sebuah kegagalan bangsa Israel di hadapan Allah.
Salah satu faktor kegagalan adalah ketidaksungguh-sungguhan di hadapan Allah. Mereka mengakui Tuhan, adanya Tuhan. Mereka tahu tentang Allah yang disembah oleh Allah nenek moyang mereka. Namun sangat disayangkan, mereka meninggalkan Tuhan dengan cara hidup mereka membelakangi Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin kita kelihatan seperti masih orang yang beribadah, orang yang memanggil Tuhan. Tapi apakah kita tidak sedang membelakangi Tuhan lewat kehidupan kita? Seperti bangsa Israel tidak bersungguh-sungguh. Dalam kehidupan mereka, mereka mengakui tentang Allah. Namun sangat disayangkan adalah ternyata mereka tidak mengikut Tuhan dengan tulus hati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap tulus hati mengikut Tuhan? Apakah kita tetap masih setia mengikut Tuhan? Dan dari kesemua ini, Tuhan selalu memberi kesempatan agar mereka kembali pada jalan Tuhan. Hari ini, lewat pesan pastoral, saya mau sampaikan kepada kita. Tuhan sedang menyuarakan kebenaran ini, agar kita selalu mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kelihatan kita orang yang kelihatan hidup beragama, hidup memanggil Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh, kita sedang membelakangi Tuhan. Maka ini merupakan sebuah kegagalan di hadapan Allah. Dan mari hari ini, lewat pesan pastoral, saya ingin mengajak kita kembali untuk datang lewat firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dengan demikian di ayat 17 berkata kembali, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan menyampaikan, akulah Tuhan, Allah Israel, yang dapat mendidik engkau untuk mengerti siapa aku, yang mendidik engkau untuk mengerti kebenaran. Hari-hari ini, Tuhan sedang mendidik kita untuk mengenal Allah semakin baik dalam hidup kita, lebih benar di hadapan Allah. Olehnya, biarlah kita terus hidup dalam tuntunan Allah. Kita berjalan dalam kehendak Allah. Karena Tuhan menghendaki agar kita berjalan dalam tuntunan Dia. Ia mau supaya kita menempuh jalannya dikehendaki Allah. Sebagaimana bangsa Israel diajar untuk memberikan hidup mereka pada Allah, kembali pada Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Makanya dia katakan, akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini janji Allah. Di manakala ketika mereka kembali pada Tuhan, demikian janji yang sama turun atas kita semua, memberkati kita dimanapun berada pada hari ini. Lewat pesan pastoral ini, mengajar kepada kita, mari kita mengevaluasi hidup kita. Jangan sampai kita kelihatan masih orang yang hidup sepertinya memanggil Tuhan. Kita akui adanya Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah orang yang kelihatan orang beragama, tetapi sesungguhnya kita membelakangi Tuhan dengan ketidaksungguh-sungguhan hati kita. Berikan hatimu pada Tuhan, berikan hidupmu pada Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita, agar kita terus mengalami sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus, pemeliharaan Kristus akan terus dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu berbelas kasihan, menaruh perhatiannya bagi setiap anak-anaknya yang selalu berseru. Allah menginginkan kita hidup bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkatimu. Shalom. Hari ini saya berdoa bagi kita semua. Tuhan menolong memberkati setiap kami lewat pesan pastoral hari ini. Kau mengajarkan kepada kami agar kami menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kami tidak hanya kelihatan sebagai orang yang beragama, memanggil Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kami tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini kami Bapa, ini hati kami, hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pesan pastoral hari ini bagi saudara sekalian. Kiranya Tuhan meneguhkan, memberkatimu. Shalom, salam jumpa kembali di pesan pastoral selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.